Baik, kembali lagi di Sapa Jabar Kompas TV. Saat ini kita sedang membahas soal pemerintah Jawa Barat menghadapi pemilu 2024 seperti apa kesiapannya bersama Bapak Sugianto Nagolah. Pak, lanjut lagi Pak. Ya. Ini saat ini selama pemilu berlangsung nih Pak, bagaimana anggota DPRD mayoritas akan mengambil cuti? Ya, kami biasanya sekarang semenjak tahapan KPU dilaksanakan, mulai dari pendaftaran sampai ke nanti masa kampanye, sebenarnya kami tidak ada cuti. Oke. Tapi kami di sana ada masa reses namanya. Nah, ketika kami masa reses nanti kami gunakan untuk sosialisasi kepada masyarakat. Nah, Dewan ini kan memang memang ngurus rakyat. Jadi sudah tidak aneh bagi Dewan ketemu dengan rakyat. Memang itu merupakan tugas kami. Karena yang kami bela itu adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabat, karena kami wakil rakyat. Nah, maka dari itu, setiap kami turun ke dapil, ke daerah pemilihan, kami selalu saja mendengarkan aspirasi itu. Jadi tugas kami di Dewan ini berjalan. Tambah efektif perjalanannya ketika masuk masa kampanye nanti. Kami bisa ketemu dengan rakyat, kami pun bisa sosialisasi di sana, ya kan? Kami pun bisa memperjuangkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi artinya apa? Ketika masa kampanye itu disitulah saatnya rakyat ini ketemu dengan wakil-wakilnya. Bagi yang incumbent, bagi yang belum incumbent, barangkali yang pemula itu yang caleg-caleg yang baru, mereka juga akan sosialisasi ketemu dengan rakyat. Tetapi bagi kami karena ini sudah ada programnya dan kami akan turun rutin itu, dan bahkan kami tidak akan melakukan kunjungan keluar daerah. Kami pada saatnya nanti kami terus menghabiskan waktu adalah turun di dapil gitu. Oke, baik. Pak, saat ini bagaimana caranya ketika ada pemilu seperti ini, pemerintah provinsi ini tidak lupa soal pertanggungjawaban akan ada pembangunan, Pak? Ya. Karena kan biasanya kalau pemilu tuh, wah semuanya fokus ke situ nih, Pak. Seperti apa nih kalau dari pemerintah? Ya, memang kalau untuk tugas eksekutif itu memang berbeda dengan legislatif. Oke. Eksekutif menjalankan pemerintahan. Kalau kami ini mengawasi pemerintahan, sekaligus membawa anggaran, sekaligus melakukan pengawasan. Tapi bagi eksekutif mereka bagaimana menjalankan regulasi kaitan dengan program pembangunan di daerah. Maka dari itu, walaupun nanti ada pemilu, pembangunan tetap berjalan. Kenapa? Karena sudah ada regulasinya yang harus dijalankan oleh pemerintah, baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi kesehatan, pendidikan itu sudah berjalan. Nah, tidak akan ada terganggu oleh pemilu. Pemilu beda dengan tugas kami dengan dengan eksekutif ya. Nah, bagi kami eksekutif itu tidak boleh mereka sibuk membantu politik ya. Mereka sudah ada tugas pokoknya gitu. Jadi semuanya sudah ada porsi masing-masing dan tentu porsinya, ya. Melakukan tugas dan pokoknya ya Pak ya. Tupoksinya udah jelas mereka itu kan mereka melaksanakan menjalankan pemerintahan kan, melakukan regulasi yang telah ditetapkan oleh Dewan. Kenapa? Karena anggaran provinsi itu dibahas, ditetapkan itu ada anggaran murni dan ada anggaran perubahan. Ketika nanti di murni itu belum tuntas, maka nanti kita akan bahas lagi di anggaran perubahan. Nah, tugas eksekutif menjalankan itu semua. Dan mereka tidak mungkin lari dari pekerjaan itu gitu. Oke, keren, luar biasa. Sekarang soal ini Pak, bagaimana menjaga BUMD Jabar agar bisa netral dalam pemilu? Alhamdulillah BUMD Jawa Barat ini saat ini ada 41 BUMD, BUMD keuangan dan non keuangan. Oke. Dari dulu sampai saat ini BUMD tidak pernah terlibat dalam dunia politik. Nice. BUMD betul-betul fokus untuk bagaimana mereka menjalankan usahanya, mencari keuntungan untuk disetorkan sebagai dividen kepada pemerintah provinsi. Jadi kalau BUMD itu dikhawatirkan oleh masyarakat akan berpihak kepada politik, saya kira itu nggak sulit dilakukan. Kenapa? Karena BUMD-nya sekarang ini di Jawa Barat ini tidak seperti BUMN. Kalau BUMN mungkin karena dia besar ya, dananya banyak, barangkali dia bisa saja menyevot ya salah satu kandidat politik. Tapi kalau di BUMD Jawa Barat mulai dari BJB sampai ke yang TGR saat ini saya kira ini semuanya berjalan normal saja ya. Kami pun akan mengawasi itu. Tentunya kita juga tidak ingin BUMD diseret-seret ke ranah politik gitu. Iya, baik. Pak, saat ini bagaimana sih upaya DPRD Jabar agar bisa menjangkau ke daerah terpencil se-Jawa Barat tentunya, baik dalam sosialisasi maupun dalam memfasilitasi dan soal pembangunan untuk nantinya pemilu? Ya,
Kalau bagi DPRD Jawa Barat, karena DPRD Jawa Barat ini terdiri dari 15 daerah pemilihan, tersebar seluruh Jawa Barat, merata. Ada semua, mau di Garut, ada di Tasik, ada di mana ya, Indramayu ada, semua tersebar. Jadi penyebarannya sangat luas dan merata begitu. Jadi tidak khawatir kami kaitan dengan tadi yang ditanyakan kaitan dengan bagaimana sih supaya betul-betul bisa sosialisasi maupun pelayanan kepada masyarakat ini bisa menjangkau ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Memang sudah ada dapilnya ya. Ya kayak saya ini dapil Jabar 1 Kota Bandung Cimahi. Di Kota Bandung terdiri dari 30 kecamatan. Di Cimahi ada 3 kecamatan. Tugas saya ada di 33 kecamatan yang harus saya betul-betul antisipasi, saya harus perhatikan masyarakat yang ada di dapil saya. Nah, begitu juga yang di dapil lain. Di dapil 11, dapil 12, sampai ke dapil 15. Seperti dapil 15 itu adalah daerah Garut. Itu sampai ke Ranca Buaya itu. Mereka turun sampai ke sana. Jadi tidak ada yang terlewatkan, semua sampai ke pos daerah itu semua dapat ditemui oleh anggota dewan yang ada sekarang gitu. Jadi artinya apa? Artinya sebaran dapil ini memang sudah merata di Jawa Barat ini. Gitu. Oke, luar biasa ya. Semoga juga ya tetap memasuki ke setiap daerah Jawa Barat karena mereka juga harus memilih ya Pak, memberikan suaranya. Baik Pak, apa nih harapan dari pemilu 2024 ini untuk Jawa Barat yang kita cintai tentunya? Ya, ini alhamdulillah terima kasih atas saran ini ya. Kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tentunya sangat mengharapkan bahwa pemilu nanti dapat berjalan secara demokratis, secara transparan, jurdil, dan masyarakat pun akan melaksanakan kedaulatannya betul-betul berdaulat. Mereka akan memilih pemimpin seluas-luasnya, jangan sampai ada penekanan-penekanan. Kita tahu bahwa dulu pemilu banyak sekali korban, di mana KPPS banyak yang meninggal dulu. Saking sibuknya dari pagi sampai malam lagi mereka bekerja. Bahkan ada tekanan-tekanan, akhirnya banyak sekali korbannya. Nah, harapan kami pemilu yang akan datang tidak akan terjadi hal yang semacam itu. Jangan sampai nanti banyak lagi korban dari pihak KPPS. Waktu itu kita tahu Jawa Barat sangat banyak korbannya, maka harapan kami kepada masyarakat, pilihlah pemimpin yang terbaik. Masih banyak yang terbaik. Mudah-mudahan 5 detik di TPS, masyarakat bisa memilih pemimpin yang terbaik untuk mengabdi 5 tahun ke depan. Ingat, 5 detik salah pilih, 5 tahun akan menghadapi masalahnya yang akan merugikan tentunya yang akan dihadapi oleh masyarakat. Itulah pesan saya, harapan saya semoga sukses pemilu ini dan sukses demokrasi kita. Amin, tentunya ya untuk Jawa Barat kita juga ya Pak ya, dan untuk semua Indonesia tentunya. Pak, yang terakhir Pak sebelum kita tutup bersama, adakah saran untuk siapapun yang terlibat nanti pada saat pemilu Pak? Ya, nah maka dari itu harapan saya kepada aparatur penyelenggara pemilu khususnya KPU, Bawaslu, ini betul-betul bekerja secara profesional sesuai dengan regulasi yang ada. Hindarkan kecurangan. Kenapa? Kita harus memulai dengan cara yang baik. Agar apa? Agar hasilnya baik. Mana mungkin kita berharap hasil yang baik kalau kita melaksanakan dengan cara yang tidak baik. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Lakukan dengan cara yang terbaik dengan tujuan kita agar mendapatkan hasil yang baik. Gitu. Baik, luar biasa sekali itu dia tadi ya. Saudara, itu dia tadi perbincangan kita soal Jawa Barat menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kita juga tentunya mendoakan semoga semuanya lancar ya. Dan terima kasih kami segenap keluarga dari Kompas TV dalam Sapa Jabar. Terima kasih banyak. Saya Nida Destiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.